Oke, sekarang kita lanjut ke modul 2. Itu tentang motivasi sama persepsi. Kira-kira kenapa kok kita perlu belajar tentang motivasi sama persepsi? Jadi motivasi itu kan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu kan biasanya. Nah, maka ini perlu dipelajari persepsi juga, pandangan kita terhadap sesuatu itu nanti yang mempengaruhi kita, kenapa kok kita sampai beli barang A misalnya. Perlu dipelajari. Kayak tadi motivasi kira-kira membeli rumah untuk apa? Persepsi tentang rumah yang luasnya segini gimana? Kira-kira kan ada orang yang suka rumah yang halamannya luas, ada juga orang yang suka rumahnya lebih luas daripada halamannya, kan macam-macam. Nah, itu kan persepsi manusia beda-beda, motivasinya juga beda-beda, makanya penting untuk dipelajari. Nah, yang kegiatan baca pertama ini tentang motivasi. Hakikat dari motivasi ini menurut Schiffman dan Kano di tahun 2000 itu tenaga dorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Biasanya kalau melakukan sesuatu, mbak-mbak sama mas-mas rata-rata kepengen sendiri apa harus dipaksa orang lain dulu. Soalnya ada juga tipe orang yang dia kalau nggak dipaksa nggak bakalan gerak, itu ada. Sendiri. Yang lain biasanya sendiri apa harus ditarik dari orang lain dulu. Artinya orang lain harus gerak dulu baru kita bisa gerak. Nah, jadi kalau berarti mbak-mbak sama mas-mas ini orang yang masih punya motivasi yang tinggi. Biasanya kalau orang yang bergerak ketika orang lain menyuruh atau orang lain istilahnya apa? Apa sih? Istilahnya metei gitu loh. Itu mereka biasanya nggak punya motivasi. Nggak punya motivasi hidup. Bagus lah kalau mbak-mbak sama mas-mas masih punya motivasi. Nah, kalau untuk belajar harus disuruh orang lain dulu apa dari diri sendiri. Ayo, dulu kenapa kok pengen ikut UT? Ayo, motivasinya dulu masuk UT kenapa? Kan ada motivasi pengen belajar, ada yang pengen jadi sarjana. Kalau orang motivasinya cuma pengen jadi sarjana, berarti dia goalnya langsung sarjana, nggak peduli apa yang dipelajarin apapun. Tapi kalau ada yang motivasinya belajar, dia pengen belajar lebih dalam tentang sesuatu misalnya. Atau ada juga yang motivasinya pengen punya teman baru, itu ada. Makanya kan misalnya melalui UT bisa ketemu orang-orang baru. Macam-macam kan, tergantung tiap individu kan motivasinya beda-beda. Oke, tergantung. Kalau ada ya silahkan dimengerti dirinya sendiri. Kan yang paling tahu diri kita kan kita sendiri. Jadi kalau misalnya masih belum pengen belajarnya harus dipancing dulu, ya berarti harus dirubah sedikit biar mau belajar sendiri tanpa ada tugas. Huji. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Ini ada model motivasi dari Schiffman dan Kano. Nah, kayak gini loh. Ada model motivasi ini
nanti bisa dirangkum. Pokoknya selama itu ada namanya teori sama model apa, itu monggo dirangkum. Oke. Nah, di sini kalau misalnya nggak kelihatan itu di PPT, silakan dilihat di halaman 2.4. Jadi di situ ada kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Karena ada yang tidak terpenuhi itu ada tekanan. Tekanan misalnya bisa dari tekanan diri sendiri atau dari luar, terus ada dorongan juga. Terus akhirnya itu terlihat dari perilaku kita. Misalnya tadi mbak-mbak sama mas-mas merasa haus akan pengetahuan. Itu kan berarti ada keinginan yang tidak terpenuhi. Aku merasa nggak ngerti tentang manajemen, apa sih manajemen itu misalnya. Kayak kan ada tekanan, ada dorongan dari dalam diri supaya belajar tentang manajemen. Itu timbul di perilakunya apa, yaitu daftar ke UT jurusan manajemen. Hanya seperti itu. Nah, ini terus habis itu perilaku itu ada proses tujuan memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Yaitu tadi pengetahuan tentang manajemen, ya kan? Setelah kebutuhan terpenuhi, misalnya sudah tahu beberapa, nah itu tekanan mulai berkurang. Nanti bisa juga tekanan meningkat lagi. Tekanan meningkat ketika apa kira-kira? Tekanan meningkat lagi, misalnya sekarang gitu. Ya, gak usah curhat mas. Bisa itu, atau tekanan mendekati deadline mengumpulkan tugas, itu kan sudah tekanannya meningkat, atau waktu mau mendekati ujian, nah itu kan bisa. Nah terus tadi ketika dari dorongan sebelum menjadi perilaku, itu ada faktor lain yang juga mempengaruhi kita. Jadi kan tadi sudah ada keinginan kan pengen belajar tentang manajemen. Nah perilakunya tadi mbak-mbak kan sampai akhirnya memutuskan daftar di UT. Nah tapi sebelum mbak-mbak daftar di UT itu pasti ada proses kognitif. Itu maksudnya apa? Proses berpikir. Sekarang aku pengen tahu tentang manajemen. Tapi enaknya gimana ya misalnya. Jadi berpikir kan, terus sama belajar ini maksudnya di sini melihat situasi kira-kira bisa belajar sendiri nggak ya? Kalau misalnya belajar sendiri, pengetahuannya sampai sejauh mana yang bisa didapat? Nah, itu kan belajar sama berpikir, kira-kira apa? Terus misalnya ada beberapa pertimbangan. Terus habis itu kalau misalnya daftar ke UT, misalnya belajar di UT itu kan berarti istilahnya belajarnya lebih resmi. Nantinya juga bisa dapat sertifikat sarjana. Itu sesuatu yang legal yang bisa digunakan ke depan. Nah, itu kan terus ada proses kognitif, itu proses berpikir kira-kira gimana, terus mempelajari situasi dan kondisi. Misalnya kan ada kalau daftar UT kan berarti perlu mengeluarkan biaya. Nah, itu kira-kira bisa nggak dengan kondisi dan keadaan mbak-mbak sama mas-mas sekarang. Nah, setelah dipertimbangkan dua faktor tadi belajar sama proses kognitif, akhirnya mbak-mbak ini yang sama mas-mas yang sekarang hadir di kelas saya, itu perilakunya memilih untuk mendaftar di UT. Jadi ketika ada dorongan dari dalam atau ada motivasi, itu lagi ada proses lagi dari luar. Walaupun misalnya kita punya dorongan atau motivasi pengen belajar, tapi misalnya ada kendala yang namanya misalnya kendala keuangan atau kendala waktu, mbak-mbak kan sama masalah sambil kerja, waktunya nggak cukup buat benar-benar belajar secara resmi. Misalnya kan soalnya kan kalau di UT ada ujian, ada tugas, tapi kan kalau misalnya belajar sendiri, baca-baca sendiri, waktunya kan lebih fleksibel. Nah,